Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Masih dengan bahasan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. IPS, ilmu pengetahuan sosial, IPS, inovatif, pasti semangat. Bahasan pertama kita tentang negara Indonesia. Kepala negara adalah seorang presiden. Untuk saat ini presidennya adalah Joko Widodo. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah. Luas wilayah merupakan wilayah yang paling luas di kawasan Asia Tenggara. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ibarat batu zamrud, sehingga dikenal Zamrud Khatulistiwa. Salah satu flora terkenal adalah bunga rafflesia atau bunga bangkai. Bisa dilihat di gambar. Bunga ini tumbuh subur di daerah Sumatera, khususnya di Taman Nasional Bengkulu. Brunei Darussalam dengan kepala negaranya adalah seorang sultan, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa nasionalnya adalah Melayu dan Inggris. Mata uangnya yaitu Brunei Dolar. Hari kemerdekaannya jatuh pada 1 Januari 1984 yang merupakan jajahan dari negara Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei Darussalam dijuluki petrodolar. Penyebabnya adalah negara ini sangat kaya di wilayah ASEAN. Brunei dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di wilayah Asia Tenggara. Malaysia dengan kepala negaranya adalah seorang raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, bahasanya yaitu Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Anak-anak tentunya tahu karena pasti suka nonton Upin dan Ipin. Hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957 dan merupakan jajahan Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Malaysia dijuluki negeri jiran. Mengapa demikian? Jiran bisa diibaratkan sebagai tetangga dekat rumah. Malaysia merupakan negara yang letak teritorialnya paling dekat dengan Indonesia. Malaysia bahkan berbagi satu daratan dengan salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Singapura, kepala negaranya adalah seorang presiden dengan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota adalah Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Bisa dilihat ikon Singapura yang merupakan gambar singa, sehingga Singapura dijuluki sebagai negeri singa. Karena kata Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Singhapura yang berarti negeri para singa. Kamboja, kepala negaranya seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dengan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya adalah Riel. Lagu nasionalnya Nokoreach atau Royal Kingdom. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 yang merupakan bekas jajahan negara Perancis. Kamboja dijuluki negara Angkor Wat. Hal ini karena Angkor Wat menjadi salah satu tempat favorit wisatawan yang ingin melihat salah satu candi terbesar di dunia. Bisa dilihat di gambarnya, dan Angkor Wat ini menjadi simbol bendera negara Kamboja. Negara Laos. Laos dijuluki tanah terkunci, bisa dilihat di peta anak-anak. Negara apa saja yang mengunci negara Laos?
ada Myanmar, Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Sehingga Laos tidak memiliki lautan karena dikunci oleh 5 negara tersebut. Kepala negaranya adalah seorang presiden dengan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Vientiane, bahasa nasional Laos. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 yang merupakan bekas jajahan negara Prancis. Negeri lumbung padi, bahkan Filipina disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Hal ini karena konsep pertanian khususnya padi yang ada di daerah perbukitan. Konsep ini dilakukan oleh suku Batak pada tahun 2000 tahun yang lalu. Kepala negaranya adalah seorang presiden dengan ibu kota Manila. Bahasanya adalah Filipina, Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Hari kemerdekaan pada 12 Juni 1898 yang merupakan bekas jajahan dari Spanyol. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Adakah yang tahu latar belakang pemberian nama negara Filipina? Nama Filipina diambil dari nama raja yang dulu menjajah negara Filipina, yaitu Raja Philip II dari Spanyol. Selanjutnya, Thailand. Kepala negaranya adalah seorang raja dengan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok dengan bahasa nasionalnya Thai. Mata uangnya adalah baht. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh negara lain. Thailand dijuluki negeri gajah putih. Alasannya, gajah putih adalah hewan nasional Thailand. Gajah putih merupakan simbol kerajaan Thailand. Bisa dilihat di gambar anak-anak, itu gajah putih. Selanjutnya, negara Myanmar. Dengan kepala negara adalah seorang presiden. Ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw. Bahasa nasionalnya Myanmar dengan mata uang kyat. Hari kemerdekaan adalah 4 Januari 1948 yang merupakan bekas jajahan dari Inggris. Myanmar dijuluki negeri tanah emas. Kenapa? Myanmar menyakralkan emas. Emas sangat penting bagi warga Myanmar karena mewakili matahari yang kemudian dikaitkan dengan pengetahuan juga pencerahan. Emas melapisi stupa dan pagoda di seluruh pedesaan. Anak-anak bisa lihat contoh stupa atau pagoda di negeri Myanmar. Itu dilapisi oleh emas, dan jika anak-anak nih pengen melihat atau mengunjungi stupa tersebut, tidak usah jauh-jauh ke Myanmar karena ada di negara kita juga, yaitu di daerah Medan. Untuk saat ini, Myanmar sedang mengalami konflik politik yang menyebabkan peperangan saudara, perang antara militer dengan masyarakat. Dan di sini ASEAN berperan untuk mendamaikan mereka agar tidak terjadi peperangan kembali. Negara Vietnam. Vietnam dijuluki negeri naga biru. Hal ini karena negara ini merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengikuti jejak para negara Asia. Negara Asia yaitu Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dengan ibu kota Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam dengan mata uang dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dan merupakan bekas negara jajahan Perancis. Hampir sama ya kemerdekaannya dengan negara kita. Selanjutnya, negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Sekian penjelasan IPS di subtema 3 ini. Semoga bermanfaat
Jangan lupa terus berlatih dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.